Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Oke, kembali lagi di podcast Elbas. Tentunya kita masih di segmen pemberdayaan lokal nih, rekan setia. Jadi ini merupakan lanjutan dari segmen pertama tadi, part pertama itu. Kemudian kita di part kedua ini mengenai ekonomi. Di part satu itu kita membahas pemberdayaan ya rekan-rekan ya. Kita akan mengetahui tentang ekonomi dan juga di lokal itu seperti apa. Oke. Karena tadi baru pemberdayaan ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi sedikit menyambung sebelum kita masuk ke ekonomi dan lokalnya itu ya rekan sama rekan V ya. Ini di dalam Islam juga kalau kita hubungkan ya tentang pemberdayaan ini sangat penting sekali dan sangat dimotivasi ya, didorong ya, karena ada firman Allah gitu ya yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya sudah tenar ya, yang bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin gitu ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ini udah sangat tenar sekali ayat dari zaman mungkin yang kalau kuliahnya dari MTSN ya kan sampai Alia, ayat ini sampai sekarang harusnya dijadikan motivasi dong kalau kita emang harus berdaya gitu ya, tidak boleh lemah ya, tidak boleh lemah. Nah, ini kan artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka kurang lebih nih diartikan begitu ya, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada juga yang mengartikan sampai mereka berjuang, berusaha untuk merubah. Setidaknya kita berusaha dulu, berikhtiar dulu, nanti insya Allah yang akan bantu kan begitu ya. Jadi kita dulu yang berjuang. Nah, jadi jelas ya kalau pemberdayaan itu adalah hal yang memang harus kita lakukan, apalagi kalau kita memang orang Muslim ya. Jadi harusnya setali tiga uang gitu ya dengan istilah pemberdayaan ini gitu ya. Nah, jadi berdaya di sini juga bisa diartikan menciptakan atau mengembangkan tadi ya, mengembangkan potensi yang dimiliki agar yang berdaya bisa menambah nilai ekonomi misalnya ya pada suatu potensi yang mereka miliki ya. Nilai ekonomi, mungkin sosial dan budaya juga. Jadi juga bisa diartikan kalau kita lengkapi lagi nih ya rekan V sama rekan Andrian, pemberdayaan ini bisa meningkatkan juga kemandirian ya kan, kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Nah, ujung-ujungnya ke sana tuh. Berdaya kan tujuannya bisa meningkatkan taraf hidup mereka gitu ya melalui kemandirian tadi. Nah, gitu. Jadi dalam pemberdayaan yang maksimal tentunya kita memerlukan sumber daya misalnya SDM yang punya kemampuan atau potensi ya, kemudian juga potensi lain mungkin alamnya yang harus digarap atau apa yang pasti itu mereka sudah punya, tapi itu tadi konteksnya mungkin mereka belum menyadari bahwa mereka sebenarnya punya potensi ya, seperti itu. Nah, baru kita masuk ke ekonomi ya. Oke. Serius ini menyimaknya ya. Nah, kata ekonomi ini juga kalau yang belajar ekonomi mesti tahu ya. Kalau secara umum kan kata ekonomi itu kalau kita belajar ya, itu berasal dari dua kata ya. Betul ya rekan V. Kalau ekonomi melihatnya ke rekan V ya, karena muka ekonomis ya. Kalau nanti yang lain yang baru mukanya rekan A nih ya. Jadi ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos ya. Oikos dan nomos. Nah, oikos itu adalah rumah tangga, nomos itu artinya mengatur. Ya kan? Berarti mengatur rumah tangga. Jadi berdasarkan pengertian ini, ilmu ekonomi bisa diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga, ya kan? Yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan, yaitu produksi, kemudian distribusi dan konsumsi ya. Konsumsi, distribusi ya. Oke, jadi secara garis besar itu tadi ya, ekonomi itu adalah aturan rumah tangga atau ilmu tentang rumah tangga atau manajemen rumah tangga juga bisa ya. Dan kenyataannya tapi ya, ekonomi itu bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga gitu kan, tapi juga bisa berarti ekonomi suatu desa, kota gitu kan, atau juga suatu negara. Jadi diperluas ya. Itu kan tadi dalam pengertian secara bahasanya. Kemudian diperluas. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan mereka. Nah, ini bisa disebut dengan ilmu ekonomi ya. Oke. Nyambung jadinya ya, ada hubungan ya pemberdayaan kemudian dengan ekonomi. Nah, kemudian
Oke, kita sudah 5 menit untuk sesi kedua ya. Nah, kemudian begini ya, tapi peran ilmu ekonomi itu kan sesungguhnya adalah kalau kita kaitkan lagi dengan konteks Islam ya, itu apa namanya, rekan V dan juga rekan An, sebenarnya adalah untuk mengatasi masalah kelangkaan supaya bisa dicapai yang namanya falah atau kemenangan ya. Falah ya, yang diukur dengan konsep maslahah. Agak berat dikit ya. Kemakmuran. Maslahah ya. Jadi kelangkaan di sini kalau kita singgung kan sebenarnya bukan terjadi dengan sendirinya, tapi bisa saja disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tadi 3 aspek ekonomi itu adalah konsumsi ya kan. Jadi kalau dikaitkan dengan konsumsi, komoditas apa yang bisa dibutuhkan untuk mewujudkan maslahah tadi ya. Kemudian produksi, bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu bisa dihasilkan agar tercapai maslahahnya ya kan. Kemudian distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas itu didistribusikan di masyarakat agar setiap individu bisa mencapai maslahah. Jadi tujuannya ekonomi itu adalah untuk mencapai produksi, falah, kemudian diukur dengan maslahahnya, kemaslahatannya seperti itu ya. Nah, itu baru ekonomi ya kan. Kemudian kita masuk ke lokal ya. Bisa selesai nih sampai lokal ya. Bisa. Bisa ya. Jadi kalau apa tadi ya, lokal. Nah, kalau lokal ini istilah kita tidak menggunakan istilah masyarakat di sini ya. Kita langsung ambil lokal saja. Lokal di sini bisa berasal dari kata society ya, ataupun community ya. Lokal di sini adalah maksudnya adalah masyarakat lokal ya. Karena di sini dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, baru nanti kita kaitkan dengan hubungannya dengan mata kuliah ya gitu ya. Nah, kalau di sini kan berarti kalau masyarakat lokal ini kan tadi sudah dijelaskan, saya sempat sebutkan tadi ya. Kalau masyarakat lokal itu bisa diistilahkan dengan 2 pengertian, yaitu society dan community ya kan. Ya, bahasa Inggrisnya agak lurus sedikit ya. Society dan community gitu ya. Jadi dengan makna masyarakat itu adalah sebagai community cukup memperhitungkan 2 variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Ini penjelasannya ya, antar manusia dan lingkungan alam. Jadi ciri community itu ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen. Nah, agak repot ini memahaminya ya. Pelan-pelan saja ya. Jadi kemudian ini ada satu pendapat ya dari Hasan Sadli tentang community itu adalah bisa diartikan juga dengan selain komunitas tadi, paguyuban. Itu juga sebenarnya kan komunitas ya, yang memperlihatkan rasa sentimen yang sama, perasaan yang sama gitu ya. Seperti terdapat di mana anggota-anggotanya itu mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan yang sama gitu ya, kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitasnya seperti itu ya. Jadi ini kita kaitkan dengan masyarakat lokal. Nah, kalau kita gabungkan, ini kan gabungannya adalah pemberdayaan ekonomi lokal ya, kita persempit ya. Jadi pemberdayaan ekonomi lokal ini digabung artinya menjadi upaya. Tadi kan ada kata upaya ya. Upaya yang merupakan suatu pengambilan sumber daya untuk atau pengerahan sumber daya untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi rakyat ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas dari rakyat, sehingga baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar rakyat itu sendiri gitu ya, atau di sekitar keberadaan rakyat itu bisa ditingkatkan produktivitasnya. Mungkin sebenarnya bisa diuraikan dengan bahasa sendiri juga tidak masalah ya. Yang penting maksudnya sama, karena ini sifatnya ilmu sosial, jadi tidak terlalu kaku mendefinisikannya. Nah, misalnya juga di sini ada yang mengartikan pemberdayaan ekonomi itu, ekonomi lokal itu bisa diartikan penguatan atas kepemilikan faktor-faktor produksi, gitu. Penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek ya, baik dari masyarakatnya sendiri maupun juga aspek kebijakannya. Ini sudah agak luas ya.
atau mungkin secara praktisnya ini rekan V atau nanti rekan V sama rekan An boleh membuat satu kesimpulan yang bisa dipahami, nggak masalah. Mahasiswa yang mendengarkan ini juga tidak masalah. Jadi walaupun beda-beda redaksinya, intinya tuh tadi ada kata upaya membuat berdaya seperti itu ya, digabungkan dengan aspek ekonominya, kemudian lokalnya, seperti itu saja intinya. Jadi secara praktisnya ya, upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan produktivitasnya gitu ya, baik SDM maupun SDA di sekitar keberadaan mereka itu sendiri. Oke. Ya. Bisa dipahami ya rekan A, rekan V, atau bisa membuat kesimpulan sendiri boleh ya. Oke. Ini untuk rekan setia, mulai dari pemberdayaan tadi, yaitu merupakan suatu proses menuju daya nih ya. Jadi dengan cara mendorong, kemudian memotivasi, kemudian membangkitkan potensi yang ada di diri manusia tersebut. Kemudian dengan ekonomi tadi, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai urusan rumah tangganya, yaitu meliputi falah dari produksi, konsumsi, kemudian juga ada distribusi, nah menuju maslahat tentunya. Dan terus mengenai lokalnya tadi ini apa nih An? Jadi berkaitan dengan komunitasnya society-nya. Iya, benar sekali. Di daerah tersebut. Yes. Masya Allah ya. Oke. Kan tidak perlu rumit-rumit ya memahaminya ya. Oke rekan saya semua, itu tadi tentang pemberdayaan ekonomi lokal atau PEL ya disingkat. Iya, PEL ya. Bukan kental. Karena juga ini merupakan istilah memang khusus ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi memang perlu dipahami secara pelan-pelan saja ya. Tapi sebenarnya untuk mendefinisinya kan juga sebenarnya tidak terlalu rumit ya kan, karena juga itu sosial yang disampaikan oleh Memora tadi. Jadi yang penting berhubungan dengan pemberdayaan, kemudian berhubungan dengan ekonomi dan lokal itu juga bisa betul. Jadi intinya kan menjadi, kalau ditambah awalan jadi bermaksud memberdayakan. Jadi membuat sesuatu yang tidak berdaya menjadi berdaya secara umumnya gitu ya. Jadi bisa dimasuk situ mengembangkan, memandirikan gitu ya kan. Kemudian apalagi bahasanya yang sepadan itu menswadayakan. Jadi berdiri di kaki sendiri gitu ya. Mandi sendiri enggak ya? Iya, tentang pemberdayaan ekonomi lokal rekan saya semua, kita akan lanjut ke part ketiga. Akan lebih mengulik tentang pemberdayaan ekonomi lokal lebih dalam lagi. Kalau tadi 2 part ini untuk pengantar dan penjelasannya tentang 3 kosakata tersebut ya. Kita lanjut nanti ke part. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Kicauan ini terancam tak terdengar lagi, karena saat ini hampir 250 spesies burung di Indonesia terancam punah. Mari kita hidup berdampingan dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kehidupan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak perubahan iklim.